sini saya sebagai pemateri sekaligus akan menjelaskan tentang sebuah startup yang telah kita rancang yang berjudul Antara. Nah, apa sih Antara itu? Antara itu adalah kepanjangan dari Atap Nusantara. Oke, sebelum saya melanjutkan sesi selanjutnya, saya akan membacakan kelompok yang membuat startup ini. Kita dari kelompok Cisco. Yang pertama itu ada Ahmad Maulana, Ahmad Baharudin, Elbit Muria, Risma Amalia, Muhammad Nuriski, Salma Afifah, Muhammad Ismail, Azhar Hardani, Muhammad Rizki, Irfan Maulana, Muhammad Farhan, Muhammad Giasul, Maulana Hisham, Salim Fawas, Novita Rahmadani, Muhammad Azrul Ardiansyah, saya sendiri, dan Budi Irawan. Oke, selanjutnya, kenapa sih kita memilih nama Antara itu? Antara itu kepanjangan dari Atap Nusantara. Nah, ini maknanya ini, kenapa kita memberikan nama Antara ini? Karena melambangkan banyaknya gunung yang ada di Indonesia atau Nusantara. Kan sebelum nama Indonesia itu namanya itu Nusantara. Nah, terus juga gunung ini kan sebagai tempat tertinggi yang ada di daratan kan, makanya kita berikan nama Atap, jadi namanya itu Atap Nusantara, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas masalah latar belakang kenapa kita membuat sebuah startup ini yang bernama Antara. Dilihat dari banyaknya korban akibat pandemi dalam dunia pendakian, di antaranya itu banyak yang mendapatkan kerugian seperti masyarakat sekitar, orang-orang pengelola di sebuah taman konservasi, dan para pendaki sendiri, termasuk juga para masyarakat sekitar. Nah, selanjutnya yang pertama itu pendaki yang masih ragu melakukan pendakian di masa pandemi. Nah, jadi kita itu ingin merubah mindset para pendaki bahwa daki itu nggak apa-apa loh di masa pandemi asal melakukan protokol kesehatan gitu. Selanjutnya pendaki yang ingin tahu lebih banyak padahal dunia pendakian. Nah, ini juga penting juga nih buat para pendaki-pendaki pemula yang ingin tahu apa sih dunia pendakian itu kayak gimana sih caranya, gimana sih gabungnya gitu kan. Jadi kita akan memberikan informasi tentang seputar dunia pendakian. Selanjutnya juga kita akan meningkatkan ekonomi warga sekitar. Nah, kenapa kita akan meningkatkan ekonomi warga sekitar? Karena penting sekali, sektor pariwisata itu termasuk penyumbang devisa terbesar negara. Nah, jadi sayang sekali kan, di Indonesia ini banyak sekali gunung. Kenapa tidak kita kelola sebagai pariwisata? Nah, kita ingin meningkatkan ekonomi warga sekitar yang ada di gunung tersebut. Jadi, ekonomi warga sekitar tersebut bisa makmur, bisa lebih maju dari sebelumnya. Itu latar belakang kita. Oke, selanjutnya tujuan. Kenapa tujuan kita? Apa sih tujuan kita tuh ingin membuat sebuah startup ini kan? Si Antara ini tuh kenapa kita buat? Jadi tujuan yang pertama itu kita ingin memperkenalkan gunung yang ada di Indonesia. Kenapa sih kita ingin memperkenalkan gunung yang ada di Indonesia? Nah, kita tuh pengen ngasih tahu orang-orang Indonesia tuh punya tempat-tempat keren loh. Gunungnya tuh banyak. Ada yang tinggi juga, pemandangannya indah-indah. Jadi kita pengen ngasih tahu ke orang banyak, biar orang-orang tuh pada tertarik masuk dunia pendakian. Dunia pendakian itu nggak seserem yang kita bayangkan. Asal kita kuat mental, kuat fisik, kuat persiapan itu insya Allah bakal mudah dilakukan. Nah, selanjutnya mempermudah para pendaki. Nah, ini tujuan kita ini untuk para pendaki yang ingin mempermudah mendapatkan info, mendapatkan sebuah layanan seperti penyewaan barang atau pembelian barang seperti itu macamnya. Terus juga mempermudah para pendaki pemula. Nah, ini penting nih. Jadi para pendaki pemula tuh bisa tahu info apa aja sih yang ada di gunung nih, apa aja sih yang harus dibutuhkan untuk mendaki gunung, apa aja sih yang dibutuhkan untuk jadi seorang pendaki itu apa aja sih yang harus disiapin, misalnya kayak fisik, barang-barang, dan yang lainnya. Nah, selanjutnya yang ketiga ini kita juga menyediakan info kepada para pendaki
terutama pendaki pemula. Seperti yang saya bilang sebelumnya, jadi munculnya sebuah startup ini atau web ini bakal mempermudah informasi bagi pendaki pemula. Jadi dari yang tadinya dia susah mencari informasi seputar gunung, kan susah banget tuh, rata-rata tuh susah mencari informasi sebuah gunung, apalagi dapat informasi yang nggak valid kan. Nah, jadi kita tuh di aplikasi ini kita mempermudah banget nih pendaki pemula untuk melakukan pendakian. Jadi pendaki pemula itu bisa tahu info gunungnya itu seperti apa, jalurnya seperti apa, terus keadaan gunungnya seperti apa, Gunung Merapi atau bukan, terus kita bisa ke gunung itu lewat jalur apa, naik apa, dan turun di mana, itu bisa tahu semua nanti. Selanjutnya juga ada meningkatkan ekonomi masyarakat. Seperti yang saya bilang sebelumnya di latar belakang, tujuan kita salah satunya meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Jadi kita ingin membangun masyarakat sekitar itu agar lebih produktif. Nah, melakukan kegiatan ekonomi seperti berjualan aksesoris pendakian atau berjualan gorengan atau macam-macam, pokoknya dibutuhkan oleh pendaki di sekitar pendakian gunung kita akan support. Karena ekonomi itu sangat penting, apalagi ekonomi pariwisata itu kan penyumbang devisa terbesar negara. Jadi kita ingin sekali mengelola gunung agar dikenal halayak ramai, terus ingin dikenal banyak orang. Kita tuh punya gunung-gunung yang bagus gitu. Oke, selanjutnya kita akan ngomongin fitur nih. Ya, jadi fitur ini sangat banyak sih, di aplikasi ini sangat banyak. Seperti search gunung. Search gunung ini kita bisa nyari apa aja gunung yang ada di Indonesia, apa aja gunung Merapi yang aktif, atau apa aja gunung yang bukan gunung berapi. Kita bisa tahu di fitur search gunung ini. Nah, selanjutnya result pencarian. Di result pencarian ini kita bisa tahu macam-macam gunung infonya. Seperti misalnya kita ingin mendaki gunung A, atau sebut saja namanya, kita ingin mendaki Gunung Rinjani. Nah, Gunung Rinjani itu letaknya di mana sih? Gunung Rinjani itu kan di Lombok. Nah, kita di Lombok itu jalurnya seperti apa? Masyarakatnya seperti apa? Dan waktu yang ditempuh berapa lama dari tempat kita? Itu kita bisa tahu semua tuh di fitur riset pencarian. Profil gunung. Nah, ini juga sangat penting nih. Seperti misalnya kita ingin tahu sebuah profil gunung nih. Kita ingin tahu sebuah profil gunung Semeru. Gunung Semeru itu di mana? Gunung Semeru itu kan di Pulau Jawa. Nah, terus kita ingin tahu Gunung Cikuray. Nah, Cikuray itu kan di Jawa Barat. Aksesnya tuh kayak gimana? Terus lokasinya tuh di mana? Jalurnya seperti apa? Treknya seperti apa? Nah, seperti itu kita bisa tahu profil gunung di fitur tersebut. Selanjutnya ada view highlight. Nah, ini sangat penting nih buat para kaum instagramable atau para kaum yang suka foto-foto, ini sangat penting. Jadi kita menyediakan fitur ini karena kita ingin mengekspos keindahan alam kita, terutama di sebuah gunung. Karena gunung itu sangat indah. Jadi orang-orang yang mau dapat view yang bagus-bagus bisa ngeliat misalnya di Gunung Cikuray. View yang bagus itu apa sih? Di Gunung Bromo itu view yang bagus lewat mana sih, angle-nya seperti apa, kita bisa tahu semua di situ dan ter-up to date terutama. Oke, selanjutnya ada fitur call and booking. Nah, ini sangat penting nih untuk para pendaki yang ingin memulai pendakian. Jadi fitur ini sangat penting, jadi kita bisa ngechat customer service-nya, kita bisa booking langsung lewat smartphone kita. Kita misalnya mau booking hari ini tanggal sekian dan berapa orang, itu kita bisa booking semua lewat online. Jadi tanpa perlu datang ke lokasi langsung, kita langsung bisa booking. Itu gunanya fitur tersebut. Dan kita bisa tanya juga informasi gunungnya itu seperti apa. Oke, begitu. Selanjutnya itu ada fitur slot capacity. Nah, ini penting juga nih, apalagi di masa pandemi ini kita harus selalu jaga jarak kan. Jadi slot capacity ini memudahkan kita mengetahui banyaknya jumlah pendaki. Nah, itu gunanya fitur slot capacity. Jadi misalnya di Gunung Rinjani dibataskan maksimal pendaki itu 1.000 orang. Jadi
jika sudah mencapai 1.000 orang pendaki, Gunung Rinjani tidak akan dibuka lagi slot capacity-nya. Kapasitas pendakinya udah tidak dibuka lagi. Itu gunanya. Jadi sama juga slot capacity ini bisa melindungi gunung-gunung yang ada di Indonesia agar tidak banyak pendaki yang naik dan bisa diatur para pendakinya. Oke. Jadi setelah slot capacity tadi kita masuk ke simaksi gunung. Apa sih simaksi gunung itu? Simaksi itu kepanjangan dari surat izin masuk kawasan konservasi. Nah ini penting banget nih, kan gunung kan salah satu tempat yang dilindungi agar nanti generasi selanjutnya bisa melihat keindahan gunung tersebut. Jadi kita perlu menjaganya nih dengan melakukan simaksi. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan di gunung tersebut akan saat simaksi si penjaga posnya itu tahu kita tuh ngapain aja di gunung tersebut. Nah selanjutnya itu ada tips and trick. Nah tips and trick ini sangat menarik sih. Jadi untuk pendaki-pendaki pemula, nah kalian bisa lihat nih di fitur tips and trick ini apa aja sih yang dibutuhin buat pendaki pemula tuh. Misalnya latihan fisik apa aja yang dibutuhin, terus triknya buat jalan ke atas itu biar nggak capek itu gimana, terus apa aja sih yang dibutuhin di dalam dunia pendakian, apa aja barang yang diperlukan untuk pendakian, terus apa aja yang diperlukan untuk tidur di tenda atau untuk membuat api unggun, itu apa aja diperlukan, itu sudah dibahas di dalam situ semua. Selanjutnya itu ada fitur penyewaan. Di fitur penyewaan ini kita bisa, misalnya kita yang belum punya alat-alat gunung itu kita bisa nyewa gitu di sana. Kita bisa nyewa online juga, nanti pas sudah sampai di lokasi kita bisa ambil langsung barangnya. Jadi misalnya yang belum punya tenda, kita bisa langsung nyewa tenda. Misalnya kita mau ke gunung ini nih, ke gunung Tambora atau gunung Rinjani gitu misalnya. Nah kita nggak bawa tenda, nggak bawa apa-apa, kita bisa langsung sewa di sana dengan melakukan penyewaan secara online. Nah selanjutnya komunitas. Komunitas ini juga nggak kalah keren nih. Jadi kita bisa dapat teman-teman baru, komunitas baru, seluruh Indonesia juga. Kita bisa kenal banyak orang. Apalagi misalnya kita sebagai pendaki pemula nih, kita bisa dapat banyak pengalaman dari para pendaki-pendaki senior juga. Selanjutnya ada fitur shop. Nah fitur shop ini kita bekerja sama dengan brand-brand besar seperti Konsina, Eiger, terus Deuter, The North Face, dan yang lain-lain. Terutama sih kita bekerja sama dengan brand-brand lokal kan, agar memajukan ekonomi yang ada di Indonesia juga. Nah selanjutnya ini ada fitur chat. Kita bisa tahu apa aja sih, kita bisa nanya langsung ke adminnya. Apa aja sih yang ada di gunung itu, apa aja sih yang ada di gunung itu tuh apa aja, terus jalur pendakiannya gimana, transportasinya gimana dari tempat kita, itu kita bisa tanyakan ke admin tersebut. Oke, selanjutnya ada manfaat nih. Jadi kenapa sih kita tuh membuat startup ini tuh, manfaatnya tuh apa? Yang pertama tuh manfaatnya memudahkan pendaki untuk mendapatkan informasi jasa booking dan alat pendakian. Jadi kita itu mempermudah para pendaki agar tahu informasi gunung itu tersebut seperti apa, terus jalur pendakinya seperti apa, bisa bookingnya tuh di hari apa, dan slot capacity gunungnya itu seperti apa, berapa banyak. Terus juga bisa dapat penyediaan alat pendakian, atau kita juga menjual juga. Kita bekerja sama dengan brand-brand besar tersebut seperti yang tadi saya jelaskan. Oke, selanjutnya para pendaki dapat mengetahui akses jalur masuk yang lebih mudah. Nah ini penting banget nih untuk para pendaki. Jadi kita tuh bisa tahu jalur mana sih yang enak, jalur mana sih yang mudah. Kan nggak semua gunung itu jalurnya tuh gampang gitu ya. Jadi kita bisa tahu jalur-jalur yang lebih mudah tuh ada di sebelah mana, ada di mana, kita bisa tahu semua di aplikasi ini. Terus selanjutnya mengetahui gunung yang belum familiar. Nah ini penting juga nih untuk para pendaki-pendaki senior atau para pendaki pemula yang ingin melakukan pendakian ke gunung-gunung yang belum familiar, seperti Gunung Patah yang ada di Sumatera, atau gunung-gunung, pokoknya gunung-gunung belum familiar, kita akan memberikan infonya. Jadi
untuk para pendaki yang ingin mendaki ke gunung-gunung yang belum familiar, bisa dapatkan info di Antara ini. Selanjutnya, pendaki akan lebih matang dalam mempersiapkan kegiatan pendakiannya. Nah, jadi ini buat para pendaki bisa tahu nih apa aja yang dibutuhkan untuk mendaki. Jadi pendaki bisa lebih prepare dengan melihat aplikasi ini dan melihat apa aja yang perlu disiapkan di aplikasi dalam melakukan pendakian. Nah, mungkin seperti itu manfaat yang didapatkan dari cara menggunakan aplikasi ini. Selanjutnya, apa sih harapan yang dibutuhkan? Apa sih harapan kita untuk aplikasi ini, aplikasi Antara ini? Yang pertama itu, semua orang dimudahkan dengan adanya aplikasi ini. Jadi semua orang dari mulai pendaki, masyarakat sekitar, dan para pengelola itu sangat dimudahkan sekali. Karena kita berbasis teknologi semua, jadi semua serba online. Jadi kita bisa simaksi online, bisa booking online, semuanya serba dimudahkan dengan aplikasi ini. Selanjutnya ada banyak dipakai di kalangan pendaki. Betul sekali, banyak dipakai di kalangan pendaki. Karena ini aplikasi khusus para pendaki gunung, atau yang belum pendaki juga bisa. Jadi mereka tuh bisa dapat informasi yang banyak, informasi yang valid di aplikasi ini. Terus juga membantu perkembangan pendakian secara nasional. Nah, ini penting nih. Jadi kita bisa meningkatkan minat pendakian gunung kepada masyarakat yang belum mengenal pendakian. Dan kita juga bisa memberikan edukasi seperti menjaga lingkungan, terus menjaga gunung yang kita daki, jangan membuang sampah sembarangan, itu bisa dibantu dengan adanya aplikasi ini. Karena aplikasi ini memiliki orang di setiap tempat atau di setiap gunung. Kita sudah tempatkan staf-staf kita agar mengelola tempat tersebut. Nah, nanti setiap para pendaki jadi bisa bertemu ke staf-staf kita nanti. Selanjutnya, harapan keempat itu kita mengikuti perkembangan zaman. Nah, tentu benar saja kita mengikuti perkembangan zaman. Apalagi sekarang sudah eranya teknologi kan, teknologi 4.0. Jadi kita itu semua serba instan, serba cepat, dan orang-orang itu maunya mudah, nggak mau susah lagi. Dengan adanya aplikasi ini, kita memudahkan para pendaki untuk melakukan booking, untuk melakukan aksi, jadi lebih cepat. Jadi nggak perlu datang jauh-jauh tempatnya untuk booking, terus pulang lagi nggak perlu. Kita menggunakan aplikasi ini lebih mudah, lebih cepat. Oke, selanjutnya buat teman-teman para antusiasme pendaki, kalau pengen dapat info lebih lanjut bisa hubungin kita di email kita atau nomor telepon kita atau web kita ya. Oke, terima kasih. Sekian. Mungkin dari teman-teman selanjutnya ada pertanyaan? Nama saya Muhammad Giatsul Humami. Ingin bertanya, nih kan dari tadi itu di tujuan sama Virtur itu Antara itu kan menyediakan informasi ya, banyak informasi. Nah, informasi tersebut didapat dari mana ya? Terima kasih. Bagus sekali pertanyaannya. Jadi informasi yang kita dapatkan seputar dunia pendakian, kita dapatkan juga dari para pendaki juga. Kita juga memiliki komunitas pendaki. Jadi kita dapat info khusus, misalnya ada pendaki yang sedang mendaki gunung ini. Nah, kita bisa mendapatkan informasinya dari pendaki tersebut. Dan informasi itu lebih valid dibandingkan kalian membaca artikel-artikel yang ada di internet. Karena kita langsung bertemu dengan sang pelaku. Kondisi gunung tersebut itu seperti apa. Jadi kita bisa langsung tahu. Itu sih. Jadi kita ngambil informasi dari para pendaki dan warga-warga lokal. Mungkin begitu. Terjawab? Giat? Iya, sudah. Ada lagi yang mau bertanya? Saya mau bertanya. Silakan, Bahar. Perkenalkan, saya Muhammad Bahrudin Fatullah. Saya ingin bertanya mengenai bagaimana sih cara kita untuk mengenalkan atau mempromosikan aplikasi Antara ini.
Mungkin itu pertanyaan saya. Gimana sih cara kita mempromosikan aplikasi ini? Gitu ya? Ya, betul. Seperti itu. Oke, gimana cara kita mempromosikan aplikasi ini? Tentu saja kita mempromosikan aplikasi ini yang paling utama kepada para pendaki. Karena antusiasme para pendaki itu saat lihat aplikasi ini sangat tinggi. Karena dia bisa dapat informasi lebih mudah, lebih cepat, dan tanpa keluar uang, dia bisa mendapatkan informasi yang valid di seputar dunia pendakian. Kita promosinya pertama lewat situ. Selanjutnya promosi kedua, kita lewat masyarakat umum. Nah, kita mengenalkan aplikasi ini agar masyarakat umum mempunyai minat untuk mendaki dan menjaga lingkungan juga terutama. Terus juga dari Dinas Kehutanan, kita juga mempromosikan lewat Dinas Kehutanan karena kita kan bekerja sama dengan Dinas Kehutanan. Nah, oke, mungkin segitu aja. Terjawab sudah? Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan lagi? Ya, nama saya Risma. Saya mau tanya, kan tadi fiturnya ada banyak ya. Nah, fitur apa sih yang paling kakak banggakan untuk startup ini? Terima kasih, Kak. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Jadi fitur apa sih yang dibanggakan di sebuah startup ini? Pertama itu kita membanggakan sebuah fitur yang namanya result pencarian. Nah, ini kenapa kita banggakan? Jadi fitur ini tuh kita bisa tahu apa aja sih informasi dari gunung tersebut. Misalnya gunung tersebut tuh tingginya berapa mdpl dan lokasinya di mana, cara ke gunung itu dengan transportasi apa, dan kondisi lingkungan sekitarnya seperti apa. Terus itu kita bisa tahu lewat fitur itu. Terus juga fitur chat dan fitur call and booking. Nah, ini juga sangat baik nih. Kita bisa booking jauh-jauh hari tanpa perlu melakukan perjalanan ke lokasi langsung. Nah, itu sangat biar bisa mengirit waktu itu. Terus juga fitur chat, kita bisa langsung chat ke customer, ke adminnya. Kita bisa tahu kondisi tersebut karena kita memiliki admin di setiap gunung yang ada di Indonesia itu kita memiliki admin. Jadi kita bisa tahu admin tersebut dari warga lokal juga ada. Jadi kita bisa tahu informasi terupdate dari admin. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih, Kak. Fitur yang kita ini kan. Terjawab ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan. Semoga sharing saya kali ini bermanfaat. Dan semoga antara ini bisa menjadi sebuah startup yang lebih maju, yang dibutuhkan oleh para pendaki. Dan bisa menjaga kelestarian hutan dan sekitarnya. Oke, terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.